Begitu pula terhadap larangan-larangan dari Allah yang juga merupakan ujian bagi kita, apakah kita bisa menghindarinya, apakah kita akan melanggarnya. Di dalam Al-Ankabut ayat yang kedua juga jelas disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tidak hanya sekedar wah kok enak manusia itu mengucapkan kami beriman. Ini loh kami loh orang beriman. Sementara belum jelas di hadapan Allah siapakah orang-orang yang benar imannya dan siapakah orang-orang yang dusta imannya. Artinya hidup ini juga merupakan ujian terhadap iman seseorang. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu ujian bagi kita sebagai seorang mukmin. Kalau kita menjalankan perintah-perintah Allah, maka itu menjadi salah satu bukti bahwasanya kita ini menjadi seorang mukmin yang benar imannya. Kalau perintah-perintah dari Allah itu ternyata banyak kita langgar, tidak kita kerjakan, maka itu juga menjadi bukti bahwasanya kita ini adalah orang yang imannya dusta, hanya di lisan saja. Karena yang namanya iman adalah i'tiqad bil qalbi wa taqriru bil lisan wal 'amalu bil jawarih. Pemahaman di dalam hati, i'tiqad di dalam hati yang sangat kuat. Kemudian diikrarkan dengan lisan, dengan kami mengucapkan saya orang beriman. Dan juga diamalkan dengan anggota badan. Jadi kalau orang hanya mengatakan saya orang muslim, saya orang mukmin, tapi dalam setiap kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan seorang muslim, tidak mencerminkan seorang mukmin, dusta. Dan kalau zaman sekarang mungkin kita bisa mempertanyakan orang-orang yang ketika dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, seorang mukmin itu pasti tahu apa arti dari seruan hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Semuanya tahu artinya. Tapi mengapa kok tidak segera menunaikan sholat? Menunda sholat zuhur nantilah setengah 5. Sebetulnya patut kita pertanyakan orang-orang yang seperti itu. Dulu pernah satu kejadian di kampung saya, adzan isya itu 2 kali. Jadi kebetulan ya karena muadzin itu bebas siapapun yang ada di musola, kemudian datang waktu sholat sudah masuk, siapapun boleh mengumandangkan adzan. Ada orang yang ada setelah adzan dia pergi ke kamar kecil. Kemudian ada juga orang yang ya orang kampung situ tapi mungkin dia habis dari pagi barusan pulang langsung ke musola, udah waktunya sholat isya, adzan lagi. Jadi beberapa orang kampung itu pada heboh. Yang musolanya orang benar sampai ada sampai Indo. Nah kebetulan orang yang ada kedua ini juga tidak mau disalahkan. Dia ada yang Indo ya berkat kok. Sudah salah ya. Jangankan kalau diadani sekali, diadani 2 kali itu nggak pada datang malah itu. Ternyata jawaban dia juga ya pintar juga. Artinya setiap orang muslim, setiap orang mukmin itu tahu bahwasanya perintah ataupun seruan hayya 'alas shalah itu panggilan untuk menuju ke masjid. Maka ya ini sebetulnya menjadi ujian keimanan bagi kita. Apakah iman kita benar atau dusta? Ya ini sebagai bahan introspeksi kita bersama. Kalau kita melihat dari generasi-generasi terdahulu, generasi para sahabat Rasulullah, kita banyak melihat ya bahwasanya mereka ini menjadi orang yang sama amalnya terbaik. Ya mulai dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya tahu mengapa beliau disebut Abu Bakar. Abu itu bapak, Bakar itu artinya adalah rajin. Bapaknya orang-orang yang rajin. Artinya mbah-mbahnya penghuni satu ini Abu Bakar. Jadi beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini pernah pada suatu ketika Rasulullah, kalau saya
sholat itu mengumpulkan para sahabat ya. Sampai sholat bertanya, adakah di antara kalian yang hari ini sudah bersedekah? Saya ya Rasulullah. Adakah di antara kalian yang dari sampai dengan pagi ini sudah memberi makan orang yang telah lari? Saya ya Rasulullah. Disebutkan semua keutamaan dan Abu Bakar itu ngacau semua. Ini bapaknya orang haji. Jadi kalau nanti di Jannah itu ada banyak pintu. Ada pintu orang yang suka berinfak, ada pintu orang yang mati syahid, ada pintu orang yang gemar melaksanakan sholat malam, ada pintu orang yang gemar melaksanakan puasa, tidak hanya sekedar yang wajib tapi yang sunnah juga. Dan ada sekian banyak pintu. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu nanti akan dipanggil dari semua pintu. Karena dia itu sangat rajin. Umar bin Khattab memiliki utama-utama, Utsman bin Affan. Amal-amal terbaik mereka itu ketahuan. Dan salah satu yang mungkin di antara itu banyak yang sudah mendengar atau mungkin bahkan yang belum pernah mendengar. H-1 malam hari sebelum perang Uhud bisa menceritakan sahabat yang lain, Abdullah bin Jahsh. H-1 sebelum pasukan Uhud itu bertemu, beberapa orang sahabat itu ngobrol. Di antaranya adalah di situ ada Abdullah bin Jahsh dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka saling berdiskusi. Besok kita akan bertemu dengan pasukan Quraisy di medan Uhud. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita malam hari ini, apa yang ingin kamu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu ingin berdoa apa? Para sahabat ngobrol. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, aku ingin agar besok di medan Uhud aku bertemu dengan seorang lelaki yang gagah berani, seorang lelaki dari kalangan musuh. Gagah berani, kekar. Dia memiliki emosi yang besar. Kemudian aku bisa berperang dengan dia dan aku bisa membunuh dia. Kemudian aku bisa mengambil harta rampasan yang dia miliki. Bagaimana dengan kamu Abdullah bin Jahsh? Abdullah bin Jahsh menjawab, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, maka aku berdoa agar besok siang hari ketika kita bertemu dengan pasukan Uhud, aku dipertemukan dengan seorang lelaki Quraisy yang gagah berani, kekar, memiliki emosi yang kuat, seorang yang sangat kuat sekali. Kemudian aku terbunuh dalam keadaan hidung dan telingaku terpotong. Beliau berdoa seperti itu. Mengapa kau berdoa seperti itu, wahai Abdullah bin Jahsh? Agar ketika nanti di hari kiamat aku dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi hidung dan telingaku terpotong. Karena di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang maknanya kurang lebih bahwa di hari kiamat nanti tiap orang mukmin itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi pada saat di padang mahsyar dia meninggal. Jadi kalau ada orang-orang yang mati syahid, dia mati dalam keadaan tangannya terpotong, maka dia nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tangannya terpotong. Abdullah bin Jahsh menjawab pertanyaan dari Sa'ad. Ketika nanti aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dalam keadaan hidung dan telingamu terpotong, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wahai Abdullah bin Jahsh, mengapa hidung dan telingamu terpotong? Maka aku bisa menjawab bahwa ini adalah bukti bahwasanya aku telah beramal memperjuangkan agama Allah. Dan saat terkagum-kagum dengan doanya Abdullah bin Jahsh, dan ternyata benar. Setelah perang Uhud selesai, Rasulullah dan beberapa orang para sahabat mencari jenazah-jenazah para sahabat yang mati syahid. Didapati di situ ada jenazah yang tidak memiliki hidung dan tidak memiliki telinga. Itulah jenazahnya Abdullah bin Jahsh. Dan saat bin Abi Waqqas memuji
Abdullah bin Jahaz atas doa. Ternyata Abdullah bin Jahaz memiliki doa yang lebih baik dari itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa. Ini menjadi bukti bahwasanya Abdullah bin Jahaz memiliki satu amalan yang terbaik. Dan ini menjadi bahan introspeksi bagi kita. Amalan apakah yang sudah pernah kita kerjakan dan menjadi satu amalan terbaik yang bisa kita andalkan di hadapan Allah? Kalau ingin menyamai Abdullah bin Jahaz mungkin berat, karena kondisi kita sekarang tidak seperti itu, tidak berada dalam kondisi konflik. Apa yang bisa kita perbuat? Misalnya dengan yang berdakwah, mengajak teman-teman, mengajak sahabat-sahabat, saudara untuk bermajelis taklim. Kalau nanti mereka menjadi seorang mukmin yang baik, kemudian dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan kita punya bukti juga. Itu loh ya Allah, dulu yang saya ajak ngaji, sekarang juga menjadi seorang hambamu yang soleh. Bisa menjadi bukti di hadapan, sekaligus bisa menjadi saksi. Jadi kembali ke materi, tujuan Allah menciptakan manusia yang kedua tadi adalah untuk mengetahui siapakah yang memiliki amal yang baik. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengukir amal, maka sekaranglah saatnya. Tidak perlu kita menunda-nunda, karena kalau kita menunda-nunda, maka pasti kita akan menjadi orang yang rugi. Kemudian yang ketiga adalah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat bahwasanya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Dan manusia itu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi dari ayat ini bisa diambil satu poin bahwasanya salah satu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia adalah agar kita manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, yang mengatur muka bumi ini sebagai pengatur agar bumi ini menjadi aman, tentram, sejahtera, tidak banyak terjadi kezaliman. Sebenarnya tujuannya itu. Kalau misalnya sekarang kok ternyata seperti tadi yang disampaikan para malaikat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, mengapa engkau hendak menjadikan mereka manusia yang mana mereka akan berbuat kezaliman, mereka akan menumpahkan darah? Apakah tidak cukup bahwasanya kami ini para malaikatmu senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa mensucikan engkau? Sebenarnya itu bukan seperti itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dalam beberapa fungsi dan tugas yang berbeda. Termasuk di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan malaikat yang tugasnya cuma satu, bertasbih. Tidak pernah berhenti dari sejak dia diciptakan sampai nanti hari kiamat. Tugasnya cuma satu, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat ini juga mengatakan seperti itu. Maka malaikat bertasbih kepada engkau, senantiasa mensucikan namamu. Dan Allah menjawab, sesungguhnya aku maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi jemaah salat maghrib